Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum? Atamanna antum bi khairin. Selamat pagi kakak dan abang. Bagaimana kabarnya hari ini? Mis harap kakak dan abang tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ahlan wa sahlan. Selamat datang kembali bersama Miss Umi Kalsum di pembelajaran bahasa Arab kelas 6 di minggu pertama setelah Mid. Oke, alhamdulillah kita udah ujian mid semester ya nak, dan insya Allah sebentar lagi akan disusul oleh ujian akhir semester. Jadi Miss harap kakak dan abang tetap dalam keadaan semangat belajarnya. Dan perlu Miss ingatkan kembali bahwa bagi kakak dan abang yang masih ada beberapa tugasnya yang masih belum terkumpul, silahkan dilengkapi ya nak, insya Allah akan menambah nilainya nanti. Oke, masuklah kita ke materi kita hari ini. Nah, materi kita hari ini sebenarnya ini adalah materi yang sudah berulang kali kita bahas, namun kali ini kita akan lebih mendalami lagi ya nak. Oke, materi kita hari ini adalah fi'lul amri. Nah, kata kerja perintah. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini, Miss harap setelah pembelajaran ini kakak dan abang mampu memahami apa itu pengertian daripada fi'lul amri. Kemudian yang kedua, kakak dan abang mampu memahami penggunaan fi'lul amri. Nah, kemudian yang ketiga, kakak dan abang mampu membuat fi'lul amri sesuai dengan dhamirnya. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, hayya nabda darsana bi qiraati basmalah. Marilah kita memulai pembelajaran kita dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, fi'lul amri. Fi'lul amri atau kata kerja perintah adalah fi'il yang berisi pekerjaan yang dikehendaki oleh mutakallim atau pembicara sebagai orang yang memerintah agar dilakukan oleh mukhatab atau lawan bicara sebagai orang yang diperintah. Nah, kalau belum paham, silakan diulangi, dibaca ya nak, 3 kali dibaca kemudian dipahami. Oke, katanya fi'il amri ini kata kerja perintah, yaitu fi'il. Nah, fi'il itu kan kata kerja yang berisi pekerjaan ya, yang berisi pekerjaan yang dikehendaki atau yang diinginkan oleh si mutakallim atau pembicara sebagai orang yang memerintah. Nah, yang memerintah itu adalah si pembicara agar dilakukan oleh si mukhatab. Mukhatab itu adalah lawan bicara. Nah, fi'lul amri ini hanya terjadi jika ada si pembicara atau mutakallim dan harus ada lawan bicaranya atau mukhatab. Ya nak, contoh nih, misalnya saat ini nih, Miss Umi itu sebagai mutakallim atau pembicara, sedangkan lawan bicara Miss Umi saat ini adalah kakak dan abang, yaitu sebagai mukhatab. Nah, misalkan Miss Umi meminta kakak dan abang, kakak dan abang dengarkan baik-baik penjelasan Miss Umi. Nah, di situ kata kerjanya adalah dengarkan. Siapa yang ngomong? Siapa yang suruh mendengarkan? Miss Umi sebagai mutakallim. Siapa yang Miss suruh mendengarkan? Atau siapa lawan bicara Miss Umi? Kakak dan abang ya. Jadi di situ mukhatabnya itu adalah kakak dan abang, sedangkan mutakallimnya itu adalah Miss Umi. Oke. Nah, perlu diingat bahwa yang menjadi fa'il, nah fa'il itu adalah pelaku atau dalam bahasa Indonesia disebut subjek. Jadi fa'il dari fi'il amar ini adalah dhamir mukhatab.
atau lawan bicara. Jadi pelaku daripada fi'il amar ini adalah mukhatab atau lawan bicara kita. Sedangkan yang menyuruh atau yang meminta itu adalah mutakallim. Oke, perlu diketahui bahwa dhamir mukhatab itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya nak, ada 5. Yang akan kita pelajari kali ini adalah ada 5. Nah, yang pertama anta, artinya kamu laki-laki. Yang kedua anti, kamu perempuan. Yang ketiga antuma, kalian 2 orang. Antum, kalian 3 atau lebih laki-laki. Antuna, kalian 3 orang atau lebih perempuan. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu, ketika kita ngomong sama 1 orang, 2 orang, 3 orang atau lebih, beda-beda dhamirnya ya nak. Nah, kalau kita ngomong sama 1 orang jenis kelaminnya laki-laki, maka kita pakai anta. Kalau kita ngomong sama sama 1 orang jenis kelamin perempuan, maka kita pakai anti. Kalau kita ngomong sama 2 orang, kita pakai antuma. Sedangkan kalau kita ngomong sama orang 3 orang atau lebih, contoh 5 orang, 6 orang, 10 orang, 100 orang, maka kita pakai antum. Itu kalau jenis kelaminnya laki-laki. Nah, kalau kita ngomong sama orang yang jenis kelaminnya perempuan dan jumlahnya itu 3 atau lebih, contohnya 5 orang, 100 orang, 1000 orang jenis kelamin perempuan, maka kita menggunakan antuna. Nah, kemudian dhamir mutakallim. Dhamir mutakallim itu adalah pembicara. Ya, pembicara. Nah, di sini ada 2 dhamirnya, yaitu ana artinya saya, kemudian nahnu artinya kami atau kita. Oke, nah contoh fi'il amarnya. Di situ ada 3 kolom ya nak, ada 3. Yang pertama itu dhamir mukhatabnya, yang kedua fi'il amarnya, yang ketiga itu ada terjemahnya. Oke, coba kita lihat di dhamir anta. Di dhamir anta, fi'il amarnya ijlis. Ya, ijlis artinya kamu laki-laki duduklah. Jadi yang disuruh duduk itu adalah kamu laki-laki 1 orang. Misalkan Bang Aguero misalnya, dia jalan sana, jalan sini misalnya. Miss mau suruh Bang Aguero duduk. Berarti Miss Umi pakai yang dhamir anta, berarti ijlis. Aguero ijlis. Artinya Aguero duduklah. Nah, gitu misalnya ya. Yang kedua, anti. Anti itu kamu perempuan. Bahasa Arabnya ijlisi. Artinya kamu perempuan duduklah. Berarti yang disuruh duduk adalah kamu perempuan 1 orang. Contoh ini, misalnya Kak Aska misalnya, jalan sana jalan sini dia misalnya. Miss Umi mau suruh Kak Aska duduk, maka Miss Umi pakai ijlisi Aska atau Aska ijlisi. Nggak boleh Miss bilang ijlis karena kan Kak Aska perempuan. Nah, paham ya nak? Nah, misalnya antuma lagi, antuma itu 2 orang ya. Ijlisa, jadi ini 2 orang laki-laki ataupun perempuan sama ya nak bahasa Arabnya. Jadi Miss Umi bilang ijlisa artinya kamu berdua duduklah. Nah, contoh nih misalkan Bang Faiz sama Bang Mikail jalan sana jalan sini deh misalnya, nggak mau duduk. Nah, Miss Umi mau suruh mereka duduk, berarti Miss Umi bilang ijlisa Faiz, Mika, ijlisa. Miss bilang berarti mereka berdua harus duduk. Berarti yang diperintahkan itu 2 orang ya. Oke, nah misal yang keempat, antum. Antum itu 3 orang laki-laki atau lebih ya nak. Bahasa Arabnya ijlisu. Nah, misalkan ini di kelas 6 Anas misalnya, laki-laki yang laki-laki misalnya kan pada jalan sana jalan sini nggak mau duduk misalnya, kan lebih dari 3 orang tuh.
Nah, Miss Umi mau suruh mereka semua duduk, maka Miss Umi pakai ijlisu. Nah, berarti yang setiap berjenis kelamin laki-laki yang berdiri dia harus duduk karena udah Miss suruh duduk. Nah, jadi ijlisu Miss bilang berarti dia berlaku untuk laki-laki, semua yang berjenis kelamin laki-laki. Oke, sekarang antuna. Nah, kalau antuna ini untuk yang perempuan. Berarti ijlisna, Miss bilang ijlisna. Artinya kalian perempuan duduklah. Berarti yang disuruh duduk itu untuk perempuan yang jumlahnya 3 orang atau lebih. Contoh di kelas 6 Bilal misalnya, kakak-kakaknya misalnya pada jalan sana jalan sini nggak mau duduk. Nah, Miss bilang ijlisna. Nah, harus duduk ya, karena yang disuruh duduk itu jenis kelaminnya perempuan. Ijlisna, Miss bilang nggak boleh ijlisu karena ijlis itu untuk laki-laki. Nah, paham ya nak? Oke, sama dengan contoh yang kedua ini sama ya nak sebenarnya. Nah, silakan kakak bandingkan dulu perbedaannya ya, perbedaan kata-katanya ya nak di fiil amarnya. Kalau di anta dia itu masih belum ada penambahan huruf dan huruf terakhirnya itu berbaris mati ya. Kalau yang di anti huruf terakhir yang berbaris mati tadi dia dihidupkan kembali dan dibuat berbaris kasro dan ditambahkan ya mati. Contoh udrus jadi udrusi, ijlis jadi ijlisi, iftah jadi iftahi. Nah gitu ya nak. Nah sekarang di antuma. Nah kalau di antuma dia huruf yang terakhir yang mati tadi dihidupkan kembali dengan baris fathah dan ditambahkan alif sebagai tanda panjang. Contoh ijlis jadi ijlisa, udrus jadi udrusa, iftah jadi iftaha. Gitu ya nak. Oke, kemudian antum. Nah di antum ini dia huruf terakhirnya tadi yang sukun tadi dihidupkan kembali menjadi baris dhammah, kemudian ditambahkan waw sukun dan alif sebagai tanda panjangnya. Contoh ijlis jadi ijlisu, udrus jadi udrusu, iftah jadi iftahu. Gitu ya nak. Nah sekarang yang terakhir antunna. Nah kalau di antunna ini huruf terakhir yang tadi terakhir yang mati tadi tetap dimatikan kemudian ditambahkan huruf na. Contoh ijlis jadi ijlisna, udrus jadi udrusna, iftah jadi iftahna. Nah gitu ya nak. Oke, udah ada 2 contoh. Nah sekarang tugas kakak dan abang silakan isi titik-titiknya sesuai dengan contoh di atas ya, contoh yang udah kita bahas tadi. Udah Miss bantu di domir anta dan antunna. Nah domir antanya utrub, artinya kamu laki-laki carilah. Nah kalau di anti dia seperti apa? Artinya jadi apa? Kalau dia di antuma fiil amarnya jadi apa? Artinya jadi apa? Kalau di antum fiil amarnya jadi apa? Artinya jadi apa? Gitu ya nak. Nah kalau di antunna udah Miss bantu. Utlubna ya, utlubna artinya kalian perempuan carilah. Oke anak, Miss harap kakak dan abang paham materi kita hari ini dan semoga Allah beri kemudahan kakak dan abang untuk memahami setiap pelajaran, terkhusus pelajaran kita hari ini ya nak. Dan kalaupun misalnya kakak dan abang ada yang belum paham, boleh ditanyakan langsung sama Miss Umi ya nak. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah fi'il amar itu hanya terjadi kalau ada pembicara dan lawan bicara atau mutakalim dan mukhatab. Kemudian ketika kita menyuruh seseorang itu pun harus sesuai dengan domirnya, baik itu dari segi jenis kelaminnya maupun jumlah orangnya harus disesuaikan ya nak. Oke, ilal liqa, sampai bertemu kembali. Syukran kasir ala ihtimamikum, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.